insyaallah dengan memohon pertolongan kepada Allah, keberkahan dari sisinya, kita akan mulai mengkaji hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari kitab Umdatul Ahkam yang dipilih atau diringkas oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk pada hadis yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu kitab At-Taharah Al-Hadisul Awal. Hadis yang pertama, An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, dari Amir Mu'minin yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang niat hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah setelah kenabian. Keislamannya menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Saat itu beliau sebelumnya memusuhi Islam. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu amal yang engkau sukai, yang lebih engkau cintai, yaitu Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab, yaitu Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih mencintai Umar bin Khattab. Saat itu dia mendengar Nabi SAW membaca bacaan sholat dalam surat Al-Haqqah. Begitu indah bacaan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dia pun berkata, ini benar-benar ucapan seorang penyair seperti yang dituduhkan oleh Quraisy kepadanya. Sampai Nabi membaca ayat yang mengatakan, wa ma huwa biqauli syair, Al-Quran ini bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, kenapa sedikit sekali kalian beriman? Kata Umar bin Khattab yang mendengar bacaan itu, oh, kalau dia bukan tukang sihir, berarti dia adalah tukang tenun. Lalu Nabi melanjutkan ayat, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan Al-Quran ini bukan pula ucapan seorang tukang tenun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Tanzilun min rabbil alamin, tetapi Al-Quran ini adalah turun dari sisi Rabb semesta alam. Kata Umar bin Khattab, ketika aku mendengar ayat ini, itulah awal pertamanya masuk hidayah ke dalam hatiku. Masya Allah. Semoga Allah semua memberikan kita hidayah sebagaimana yaitu Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Maka sejak saat itu beliau turut serta dalam seluruh perjuangan dan peperangan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah alfa.
tidak pernah ketinggalan dari ikut membantu dan menolong Nabi Muhammad SAW, ya, maka itu pada bulan Zulhijjah, yaitu tepatnya 4 hari tersisa dari bulan tersebut, beliau ditikam oleh budak Majusi. Ya, ketika beliau tengah melaksanakan sholat, beliau memimpin kaum muslimin, yaitu selama kurang lebih 10 tahun, 6 bulan dan beberapa hari. Beliau pun berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim. Ya. Jadi beliau berbuat baik kepada orang-orang Majusi yang tertawan di medan perang. Ya, lalu mereka diberi makan, diberi tempat tinggal, ya, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ternyata orang ini justru itu membalas yaitu kebaikan Umar bin Khattab dengan cara membunuhnya. Demikianlah orang-orang yang hina, ya, membalas kebaikan manusia itu dengan keburukan. Ya, namun Umar bin Khattab bersyukur, ya, tidak dijadikan sebab kematian beliau di tangan seorang muslim. Saudara kaum muslimin, makna hadis ini adalah hadis yang sangat agung, sangat mulia di antara kaidah-kaidah Islam. Dia adalah kias yang sahih untuk menimbang seluruh amalan. Apakah amalan itu diterima atau tidak? Apakah amalan itu sedikit pahalanya ataukah banyak? Nabi mengabarkan kepada kita dalam hadis ini, timbangan amalan itu adalah pada niatnya. Manakala niat itu niat yang soleh, amal itu menjadi amal yang ikhlas, mengharap wajah Allah, maka amal perbuatan itu diterima di sisi Allah SWT. Namun manakala amalan itu bukan niat yang soleh, maka amalan itu ditolak, karena Allah tidak butuh dengan amalan yang terdapat padanya syirik dan riya. Lalu Nabi kita memberikan contoh yang konkret, yang banyak terjadi, di mana banyak manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, maka Nabi mengatakan, siapa yang berpindah karena Allah dan Rasulnya, maka perpindahannya ini tidak akan sia-sia. Setiap langkahnya akan dihitung sebagai ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Namun siapa yang semata-mata karena dunia, ya, atau ingin menikahi seorang wanita, ini biasanya banyak terjadi. Ya, kalau ini diraih, ya, sampai ujung dunia akan dicari. Ya, namun kalau untuk ibadah terkadang, ya, itu luput. Ya, namun untuk menikahi seorang wanita, apa kata dia? Samudra Hindia akan saya arungi. Ya. Jadi saudara muslimin, maka Nabi mengatakan, siapa yang niatnya hanya semata karena dunia, hanya semata karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hanya sampai di situ, tidak bernilai ibadah. Ya, padahal kita hidup untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, ibadah itu harus dilandaskan dengan niat yang ikhlas, baru ibadah itu diterima. Sehingga kesimpulannya, ibadah itu ada yang diterima dan ada ibadah yang ditolak. Mana ibadah yang diterima? Ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mana ibadah yang ditolak? Ibadah yang tidak ikhlas karena Allah. Karena itu mari, ya, kita perhatikan betul ibadah kita, karena ini bekal dunia sampai akhirat. Ya. Ya. Jadi kita khawatir ibadah kita enggak diterima oleh Allah. Karena itu kita berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita ingin ibadah kita diterima karena ini bekal dunia akhirat kita. Karena itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Faedah yang kedua, bahwasanya yaitu apa? Niat itu bisa membedakan ibadah dengan adat, ya, dengan kebiasaan. Bahwasanya seseorang yang mandi misalkan, ya, atau seseorang yang tidur,
Tidur ini adalah adat kebiasaan orang. Tetapi tidur ini akan menjadi ibadah ketika dia niatkan supaya dia kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah, supaya dia bisa bangun sholat tahajud. Ya. Begitu pula juga dengan yaitu makan. Makan ini adalah adat kebiasaan manusia. Tetapi kalau dia niatkan makan supaya dia kuat haji, supaya dia kuat umroh, maka jadilah makannya ini menjadi ibadah. Karena itu para ulama berpesan, jangan kalian lupa berniat ikhlas karena Allah sekalipun hanya sekadar membuang sampah. Ya. Kemudian niat inilah yang membedakan mana sholat sunnah dan mana sholat yang wajib, mana ibadah yang sunnah dan mana ibadah yang wajib. Ya. Di mana seseorang sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah juga 2 rakaat. Nah, yang membedakannya adalah niat. Yang membedakannya dia adalah niat. Dan niat ini pula yang membedakan mana sholat zuhur dan mana sholat asar, mana ibadah yang ini dan mana ibadah yang itu. Sholat zuhur ini sama-sama 4 rakaat. Begitu pula sholat asar, yang membedakannya adalah niat. Karena kedua-duanya terkadang dalam kondisi musafir boleh dikerjakan dalam satu waktu. Faedah dari niat ini, faedah dari hadis ini adalah niat adalah syarat yang paling mendasar dalam seluruh amalan. Karena itu hendaknya kita harus benar-benar memperbaikinya. Ya, kemudian niat itu letaknya di hati. Ya, niat itu letaknya di hati. Karena itu para ulama mengatakan, perhatikanlah hatimu. Ya, bersihnya hati ini akan menjadi bersihnya seluruh anggota badan. Kemudian wajibnya kita berwaspada dari riya dan sum'ah. Ya, karena ini adalah pembatal amal tersebut. Saudara kaum muslimin, inilah dia pelajaran kita pada pagi hari ini dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Semoga ini bermanfaat dan semoga menjadi pemberat timbangan amal kita kelak pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan niat yang bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ngebas dia suaranya. Biasanya jernih. Sama mungkin ada setelannya. Agak ngebas dia. Stop.